tantangan di masa ini tentu saja sangat kompleks ya. Ya, sangat kompleks. Kalau salah satu hadis ya menyampaikan didiklah anak di masanya gitu. Di masanya. Jadi bukan di masa kita dulu atau di masa ibu-ibu kita berbeda dulu. Banget ya Bu ya. Sudah sangat berbeda. Ya. Jadi gadget itu ibarat mata pisau ya. Di satu sisi ketika dia dipergunakan untuk hal yang baik, untuk memotong sayuran, untuk memotong buah, itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Tapi ketika satu sisi mata pisau itu dipakai untuk hal-hal yang identik dengan kriminal, maka itu akan terjadi sesuatu di luar yang kita harapkan, pembunuhan dan lain-lain. Ya, tentunya perkembangan teknologi digital itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan bagaimana lembaga pendidikan, tenaga pendidik juga bisa beradaptasi menghadapi era digitalisasi yang semakin modern ini. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Klik Madura. Kali ini jumpa bersama saya Zahra Hasan dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Kali ini spesial dan perdana di Studio Klik Madura Biro Sampang. Tentunya saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh narasumber tamu yang spesial pula, yang luar biasa juga. Kami datangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Beliau adalah Ibu Dewi Trisna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Gimana perjalanan menuju kantor Klik Madura Ibu? Lumayan. Gak panas Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga meskipun panas di luar, hatinya sama dengan ya? semangatnya Ibu gitu. Kalau di ruangan ini insya Allah dingin Ibu, adem gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum berlanjut Ibu, kami Klik Madura mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dewi Trisna di Studio Klik Madura Biro Sampang. Ya seperti ini Ibu keadaannya. Terima kasih. Barangkali ini merupakan studio yang sederhana Ibu. Tapi di samping itu juga kami mempunyai cita-cita besar yang selalu bersanding dengan nama Klik Madura, yakni bawa Madura mendunia. Kira-kira begitu Ibu. Amin, amin. Oke Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, hari ini merupakan momentum yang hangat dari peringatan Hari Anak Nasional yang kebetulan diperingati setiap tanggal 23 Juli. Tepatnya kemarin Ibu. Iya. Berbicara soal anak nih Bu, pastinya akan banyak sekali pembahasan yang sangat kompleks. Mulai dari pendidikan anak, pola asuh anak, juga kesejahteraan anak, bahkan ada juga kekerasan anak yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting dirayakannya Hari Anak Nasional itu setiap tahunnya, dan apa sih eksistensi dari Hari Anak itu tersendiri Ibu? Iya, kalau tahun ini kita memperingati Hari Anak Nasional ke-40 ya. Ke-40 tahun 2024 itu diharapkan tidak hanya sebatas seremonial saja. Iya, betul. Jadi kita memperingati tidak hanya sebatas seremonial, tapi ada sebuah refleksi diri kepada siapapun, kepada orang tua sebagai pengasuh pertama dan utama, kepada kemudian masyarakat sebagai bagian dari anak itu sendiri, kepada juga pemerintah, kepada lembaga dan semuanya untuk melihat sejauh mana kemudian anak mendapatkan tempat terbaik di negeri ini. Saya pikir peringatan itu tetap harus kita adakan sebagai sebuah penggugah, sebagai sebuah pengingat. Namun sekali lagi tidak hanya sebatas seremoni, ucapan-ucapan di mana-mana, tapi tidak kemudian melihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kemudian dilindungi dari anak-anak tadi.
seperti itu. Iya, yang kita lihat tentunya marak sekali ya Bu ya, apalagi terkait kekerasan anak di lingkungan masyarakat. Nah, dari pentingnya diperingati Hari Anak Nasional ini pastinya tidak lepas dari bagaimana pendidikan anak ya Bu ya. Nah, apa saja sih Bu hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam konteks pendidikan? Dan pasti itu perannya ada orang tua, ada lembaga pendidikan, ada juga tenaga pendidik, itu apa saja kira-kira ini? Kalau hak anak, saya pikir kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ya. banyak sekali ya, selain mereka kemudian harus mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mereka harus mendapatkan kesehatan yang baik, mendapatkan pengasuhan yang baik, kemudian mereka akan terlindungi dari diskriminasi, dari kemudian bermacam-macam kekerasan, baik itu seksual, verbal, fisik, dan lain-lain. Mereka juga perlu mendapatkan kesejahteraan dan adanya pengakuan terhadap eksistensi mereka bagi anak-anak yang memang punya minat, bakat, dan potensi di bidang-bidang tertentu. Dan yang perlu mungkin digarisbawahi, privasi mereka itu juga bagian dari hak anak yang harus kita lindungi. Seperti itu. Dari hak-hak anak ini dalam konteks pendidikan tentunya harus ada upaya di situ ya Bu, yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan anak. Upaya apa saja yang perlu dilakukan Ibu? Yang pertama, bagaimana kemudian setiap orang tua menyadari bahwa anak ini adalah anugerah gitu ya, anugerah, dan mereka adalah calon penerus bangsa, betul sekali, yang akan menggantikan tongkat estafet perjuangan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Sehingga bagaimana kemudian orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah, kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikannya dalam trilogi pendidikan, itu ada segitiga emas, ada anak, ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Bagaimana kemudian ketiga komponen ini saling mendukung, saling asah, asih, dan asuh untuk kemudian memberikan tempat terbaik untuk anak, memfasilitasi semua kebutuhan anak yang memang menjadi hak-hak anak, seperti itu. Dari pendidikan anak ini tentunya akan menjadi perjuangan dari berbagai pihak Ibu, terutama orang tua tentunya. Dan juga pasti di setiap masa akan ada tantangan tersendiri dalam mendidik anak Ibu. Kolaborasi peran orang tua dan guru serta lembaga pendidikan di situ sangat dibutuhkan pastinya. Lalu apa saja sih Bu di masa kini nih Bu, masa modern yang dihadapi untuk mendidik anak menjadi lebih baik? Tantangan di masa ini tentu saja sangat kompleks ya. Ya, sangat kompleks. Kalau salah satu hadis ya menyampaikan, didiklah anak di masanya gitu. Di masanya. Jadi bukan di masa kita dulu atau di masa ibu-ibu kita berbeda dulu. Banget ya Bu ya. Sudah sangat berbeda. Tantangan ke depan ini semakin kompleks, dan tentu saja cara mengajarnya juga harus melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat harus terus belajar. Kalau sekarang anak-anak sudah pandai memanfaatkan teknologi, jangan sampai kemudian teknologi itu lebih dicintai anak-anak daripada kemudian keluarganya sendiri. Seperti itu. Jadi harus ada pola-pola atau pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Disesuaikan dengan masanya ya. Iya, otomatis misalnya ibunya sangat awam dengan gadget begitu ya. Perlahan-lahan mulai belajar lah apa isi konten-konten yang selama ini dinikmati anak, sehingga orang tua bisa memberikan arahan-arahan ketika anak sudah mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan. Berbeda ketika ibu itu memposisikan diri, saya orang zaman dulu, saya nggak tahu gadget, sehingga dia nggak mau belajar seperti itu. Kadang pola pendidikannya itu disamakan dengan masanya orang tua. Dulu. Itu keliru ya Bu ya? Tidak sepenuhnya keliru. Tidak sepenuhnya. Karena pasti mereka punya pengalaman yang mereka dapatkan berbeda dengan yang anak. Jadi mungkin bagaimana kemudian saling belajar begitu, saling belajar. Menyinggung soal gadget tadi nih Bu. Gadget itu kan merupakan salah satu indikator kerusakan karakter anak.
Selain itu juga pastinya disebabkan oleh orang-orang terdekat nih Bu, apalagi orang tua. Juga contohnya seperti terlantarnya anak, terus kekerasan terhadap anak, pencabulan, kemudian gadget begitu. Dan apa saja sih Bu yang perlu dibenahi dari kasus-kasus tersebut, apalagi marak ya Bu ya di luaran sana. Kalau kita nonton berita di televisi marak sekali. Masa depan anak dipertaruhkan di situ Ibu. Apa saja sih Bu yang harus dibenahi untuk menghindari lah, meskipun sedikit saja gitu Bu. Ya, jadi gadget itu ibarat mata pisau ya. Di satu sisi ketika dia dipergunakan untuk hal yang baik, untuk memotong sayuran, untuk memotong buah, itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Tapi ketika satu sisi mata pisau itu dipakai untuk hal-hal yang identik dengan kriminal, maka itu akan terjadi sesuatu di luar yang kita harapkan, pembunuhan dan lain-lain, melukai diri sendiri. Nah, bagaimana sekiranya gadget ini kemudian bisa diambil sisi positifnya? Sisi positifnya, anak bisa belajar lebih luas dengan teknologi yang dimiliki. Nah, sisi yang lainnya adalah bagaimana kemudian adanya sebuah monitor dari orang tua, dari masyarakat, kemudian dari pemerintah juga. Bagaimana kemudian aplikasi-aplikasi yang tidak layak ditonton oleh anak, itu sudah mulai ada sensor, juga tontonan, pembatasan, ada waktu, orang tua juga memberikan kapan anak boleh pakai gadget, kapan kemudian di sekolah gadget itu difungsikan sebagai media pembelajaran. Nah, ini butuh kolaborasi gitu ya, butuh kolaborasi. Bagaimana orang tua kemudian membangun sinergi dengan sekolah dan masyarakat tentunya. Jangan sampai di rumah sudah bagus nih, sudah ada pembatasan dia waktu-waktu tertentu. Tapi ketika dia ada di masyarakat berkumpul sama temennya, disitulah terjadi kemudian dia belajar sesuatu yang negatif dari gadget itu. Seperti itu. Berarti juga lingkungan mempengaruhi. Perlu kontrol dari semua pihak. Gadget juga tidak sepenuhnya apa ya Bu ya, bersifat negatif. Tidak tapi semuanya juga negatif. Di satu sisi menunjang tumbuh kembang anak itu sendiri asal ada pendampingan dengan cara yang baik begitu. Nah, bagaimana lembaga pendidikan dan komunitas anak dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak Bu untuk mendukung tumbuh kembang? Melihat gadget sudah semakin marak, apalagi anak SD sudah pegang HP sekarang itu ya. Iya, jadi yang pertama perlu duduk bersama memang. Perlu duduk bersama, melakukan langkah-langkah koordinasi, konsolidasi, dan antisipatif terhadap maraknya penggunaan gadget yang tidak terkendali gitu ya. Jadi ada sebuah proses edukasi yang diberikan kepada semua lapisan, mulai dari orang tua dengan adanya parenting gitu. Jadi Dinas Pendidikan bersama dengan komunitas-komunitas ini menciptakan sebuah sekolah ramah anak misalnya. Kemudian nanti arahnya menuju kabupaten layak anak. Ada edukasi dimulai dari orang tua dengan parenting, kemudian ke masyarakatnya melalui misalnya pengajian-pengajian di Dasawisma, sehingga nanti kemudian mereka sepakat nih, oh ya, pernah kita dengar dulu ada gerakan 921 ya, 921 jam selama 9 jam, mulai dari jam 6 sampai jam 9 tidak boleh ada penggunaan gadget. Anak harus belajar bersama. Itu saya pernah dengar di beberapa kabupaten kota sudah seperti itu. Sudah diterapkan. Jadi dari mulai jam 6 sampai jam 9 itu anak-anak tidak boleh menggunakan gadget. Apa yang dilakukan saat itu? Masyarakat juga memantau, belajar bersama, berkumpul bersama keluarga. Jadi ada teknik-teknik edukasi yang perlu diselaraskan antara Dinas Pendidikan, orang tua dan masyarakat seperti itu. Masyarakat tentunya di dalamnya kan komunitas tadi. Iya betul. Tentunya juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua begitu. Nah kalau dari orang tua sudah memaksimalkan misalnya Ibu terkait pola asuh yang baik terhadap anak, tapi kan orang tua belum tentu tahu bagaimana pelajaran apa yang dia dapatkan di sekolah dan di lingkungan sekitar begitu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas Ibu? Akses pendidikan berkualitas ini dimulai dari pemerintah ya.
Jadi regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya harus bisa mengakomodir semua anak. Betul. Tanpa ada pandang bulu apakah dia itu dari ras tertentu, dari agama tertentu, dari suku tertentu, atau dari kalangan ekonomi tertentu. Betul. Itu yang harus dipastikan. Jadi regulasi yang ada, kalau kita mengacu pada undang-undangnya, memang semua warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Nah, itu diadopsi sampai dengan tingkat level bawah, level di kabupaten, kemudian turun ke level-level kecamatan sampai tingkat desa, seperti itu. Jadi regulasinya yang perlu dibuat memang secara global itu bisa mengakomodasi bahwa semua anak punya kesempatan untuk dapat pendidikan yang layak. Seperti lagi-lagi pemerintah ya Bu, ya, yang punya kebijakan tertinggi seperti itu terkait perkembangan anak begitu. Kembali lagi ke teknologi nih Bu, tentunya perkembangan teknologi digital itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan bagaimana lembaga pendidikan, tenaga pendidik juga bisa beradaptasi menghadapi era digitalisasi yang semakin modern ini? Ya. Pengalaman kita di tahun kemarin, kita sempat kena badai ya. Ada badai besar yang namanya corona. Ya. Di satu sisi mungkin itu sebuah efek negatif. Tapi kalau kita telusuri ada hikmah di dalamnya. Iya, betul. Bagaimana guru-guru mulai belajar untuk mengenal IT. Iya. Jadi mengajarnya yang hanya awalnya tahunya tatap muka, mau tidak mau dengan kondisi corona kemarin, semua orang tua masyarakat belajar untuk daring. Nah, otomatis di situ memang satu dipaksa oleh keadaan. Ya, dipaksa Ibu ya. Oleh keadaan. Mau tidak mau harus bisa. Mau tidak mau harus bisa. Kemudian yang kedua, saat ini Kemdikbud sudah meluncurkan episode Merdeka Belajar, itu sudah mungkin yang ke-25 ya. Pak Nadiem sudah meluncurkan episode Merdeka Belajar sampai di episode 25, dan semuanya berbasis teknologi. Jadi guru mau tidak mau harus beradaptasi ya Bu. Beradaptasi, memaksimalkan Android kalau dia punya, dan laptop kalau dia punya, untuk mengakses yang namanya platform Merdeka Mengajar. Karena di platform Merdeka Mengajar semuanya berbasis IT. Seperti itu. Oke. Kembali kepada bidangnya Ibu nih, Ibu. Bidangnya Ibu selaku Kepala Bidang PAUD. Mungkin ada strategi atau program yang akan diterapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, khususnya di bidang PAUD, dalam mempersiapkan anak menghadapi era digital ini. Ya. Yang pertama, kami lebih pada menguatkan edukasi kepada orang tua. Salah satu item di anggaran yang dikucurkan pemerintah, namanya BOP, Biaya Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, ada item parenting di situ. Seyogianya setiap sekolah ketika mendapatkan bantuan biaya ini, itu bisa menggunakan untuk biaya parenting, bertemu dengan orang tua, kemudian orang tua diberikan edukasi tentang pengasuhan positif, tentang bahaya yang tidak terpantaunya mereka memakai gadget begitu ya. Nah, dimulai dari itu. Kemudian ada lagi yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru melalui komunitas belajar. Jadi mereka bisa berkumpul, mendapatkan akses-akses pengetahuan yang didapatkan bagaimana cara penggunaan media digital itu secara baik. Setelah itu arahnya adalah berimpact pada murid. Anak-anak bisa belajar tentang digital dengan guru yang tadi sudah termodali dari kegiatan kompetensi pembelajaran yang sudah mulai meningkat itu. Mungkin mengajarnya tidak lagi hanya mengandalkan kapur, papan tulis gitu ya, tapi sudah yuk kita lihat YouTube rame-rame nih pakai proyektor gitu. Atau ini nih belajar tentang matematika tapi pakai belajarnya lewat Android misalnya begitu. Itu sudah beberapa sekolah yang maju sudah mulai melakukan itu, walaupun tidak banyak seperti itu. Oke, siap Ibu. Kemudian dari bidang PAUD tersendiri ya Bu, bagaimana memastikan anak-anak di era sekarang ini bisa menggunakan teknologi digital dengan baik, aman, dan bertanggung jawab? Nah, itu kembali lagi pada kontrol dari lingkungan gitu ya, dari orang tua. Edukasi mungkin sudah, yuk makainya
hanya 30 menit nih satu hari misalnya gitu ya. Kecuali di hari Minggu bisa 2 jam. Kontrol itu ada di orang tua yang pertama. Lagi-lagi orang tua. Lagi-lagi orang tua sebagai pendidik utama dan pertama. Kemudian pihak sekolah juga memberikan edukasi kepada anak-anak. Bahaya ketika mereka terlalu banyak bermain gadget. Fisik mereka akan terganggu, kemudian fokus mereka akan terganggu, kemudian mata mereka juga berair, kesehatan terganggu, gizi mereka juga terganggu. Karena anak-anak yang adiktif gadget itu biasanya kan cenderung kemudian tidak mau bersosialisasi. Iya, betul sekali. Mereka di kamar, pasif begitu, sehingga badan mereka lebihan gizi, overweight begitu ya. Sambil main game, sambil makan, gitu, nggak kerasa. Gitu. Apalagi jiwa sosialnya. Nah, jiwa sosialnya ini yang perlu dilatih. Kalau anak kita dulu kan, zaman saya senang sekali main lompat tali gitu, bertemu dengan teman-teman, gitu ya, main kelereng bersama, main layangan. Tahu apa itu gadget gitu. Iya, jadi itu yang harus diwaspadai. Bagaimana mereka dituntut untuk ke depan mampu bersosialisasi dengan orang banyak. Ketika mereka terpaku pada gadget, maka mereka hanya berteman dengan gadget itu. Begitu ya. Terakhir nih Bu, mungkin barangkali ada contoh penerapan teknologi digital yang efektif dalam pembelajaran PAUD tersendiri, Bu. Kalau saya kemarin sempat melihat begitu ya beberapa sekolah gitu ya, itu mengajarkan anak-anak calistung itu lewat simbol-simbol yang ada di gadget itu gitu ya. Jadi misalnya binatang-binatang tertentu, temanya binatang, ketika anak menyebutkan angka 5 gitu, maka binatang yang keluar juga sebanyak 5 begitu. Oh, itu sudah mulai berjalan ya? Sudah mulai ada beberapa. Itu kalau yang kemudian berbasis IT ya, seperti itu. Lebih banyak di kota atau? Sementara ada di kota. Oh ya Bu ya. Jadi hanya sebagian berarti yang menerapkan? Iya, hanya sebagian. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Masya Allah luar biasa pemaparannya. Terakhir nih Bu, mungkin barangkali ada statement dari Ibu, utamanya untuk para orang tua di luaran sana yang menjadi tempat pertama pendidikan anak begitu Ibu. Oke, terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2024 yang temanya pada tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Mari bersama-sama kita waspada bahwa anak-anak kita berada di zaman yang tidak bisa kemudian kita anggap biasa-biasa saja. Banyak hal yang mengepung mereka. Kejahatan seksual, bullying, kekerasan, narkoba, dan lain-lain. Mari bersama-sama kita satukan langkah, khususnya pada orang tua, masyarakat, dan para guru di satuan pendidikan, untuk bergandengan tangan menjaga harta terindah milik kita. Karena 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun lagi, merekalah yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Sampang, dan juga kita doakan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu, Sama-sama. pemaparan yang luar biasa. Juga terima kasih kepada Tretan Klik Madura. Jangan lupa terus tonton dan ikuti program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura di channel YouTube Klik Madura. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Zahra Hasan pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.